Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah ya, berjumpa kembali kita siang ini dalam kajian tentang al-akhlaqul karimah dan 4 variabelnya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Sebagaimana berkali-kali telah Ustadz tegaskan bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan di dalam Islam itu adalah membentuk manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang mutakhalliquna bil akhlaqil karimah, menjadi pribadi-pribadi berakhlak mulia. Mulia di hadapan siapa? Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di sejumlah pertemuan kita sebelumnya, kita telah mengkaji secara mendalam variabel pertama dari al-akhlaqil karimah ini, yaitu siddiq. Kita telah kaji bersama apa itu siddiq dengan menelusuri dari mulai akar katanya dan makna dasarnya. Lalu kita kaji pula makna yang lazim dikandung oleh kata siddiq ini dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Arab. Kemudian kita kaji pula makna yang dikandung pada kata siddiq ini ketika Al-Quranul Karim menyebutkan kata ini, kata siddiq ini di dalam ayat-ayatnya. Saudara-saudara dapat memperluas dan memperdalam lagi kajian saudara atas makna siddiq ini secara mandiri dengan membuka, membaca, dan mempelajari kamus-kamus bahasa Arab, juga kamus-kamus istilah-istilah hadis, dan kitab-kitab tafsir Al-Quranul Karim. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan kali ini kita akan mulai mengkaji variabel kedua dari al-akhlaqil karimah ini, yaitu amanah. Untuk itu, silakan saudara-saudara unduh dan buka file PDF yang telah Ustadz bagikan sebelumnya. File yang Ustadz bagikan itu memuat pokok-pokok kajian kita atas apa yang dimaksud dengan amanah. Ya, silahkan dibuka. Mari kita mulai saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu amanah? Ya. Amanah adalah kosakata bahasa Arab
yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu amanat. Orang Arab melafalkannya amanah, orang Indonesia melafalkannya amanat. Kata amanat ini telah menjadi kosakata baku dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka saudara akan menemukan kata amanat ini di dalam KBBI itu. Namun, ini sebagaimana sering yang Ustadz ingatkan, ya, ketika satu kota bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia, seringkali terjadi perubahan pada arti kata itu antara arti dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, dan arti dari kata itu setelah ia diserap menjadi bahasa Indonesia. Perubahan arti itu bisa berupa peluasan arti, artinya meluas, ya. Juga bisa berupa penyempitan arti, artinya yang semula luas menjadi sempit. Atau bisa juga perubahannya berupa penggantian arti asalnya dengan arti lain yang sama sekali berbeda. Ya. Ini sering banyak kita temukan pada kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Demikian ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kata amanah? Apakah kata amanah dalam bahasa Arab itu berbeda arti dengan kata amanat dalam bahasa Indonesia? Saudara-saudara sekalian, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kata amanat itu sebagai pertama, pesan. Ini arti amanat yang pertama dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesan. Ya. Yang kedua, perintah dari atas. Kemudian arti yang ketiga itu keterangan. Yang dimaksud keterangan di sini adalah keterangan dari pemerintah. Dan yang keempat, arti amanat itu adalah wejangan atau nasihat, ya, dari orang terkemuka. Ini 4 arti amanat yang diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di masyarakat sendiri, kadangkala kata amanat diartikan lebih dari 4 ini, ya. Ustadz bisa berikan contoh-contohnya. Jika saudara suatu hari misalnya menemui Ustadz lalu berkata, "Ustadz, maaf, ada amanat dari orang tua saya." Ya. Nah, yang saudara maksud dengan amanat pada ucapan saudara tadi itu bisa berarti pesan. Ya. Ada amanat dari orang tua saya. Maksud amanat itu bisa jadi adalah yang saudara maksud itu adalah pesan. Ya. Pesannya sendiri bisa berupa informasi, ya, bisa berupa permintaan agar Ustadz melakukan sesuatu, bisa pertanyaan kepada Ustadz yang membutuhkan jawaban, bisa perintah, ya, atau bisa juga larangan. Ya.
Ini kalau amanat dalam kata dalam ucapan saudara tadi kita artikan sebagai pesan. Dalam prakteknya pesan yang saudara maksud itu bisa saja berupa suatu titipan ya, yang bersifat material. Misalnya Ustadz, ada amanat dari orang tua saya. Bisa jadi yang saudara maksud amanat di situ adalah uang, ya, buku, ya. Bisa juga martabak telur, misalnya kue, atau bisa apapun ya. Bisa jadi yang saudara maksud dengan amanat itu selembar kertas tagihan hutang misalnya. Ya. Ustadz, ada amanat dari orang tua saya. Yang saudara maksud amanat itu selembar kertas, dan ketika Ustadz baca ternyata tagihan utang ke Ustadz misalnya ya. Jadi saudara menggunakan kata amanat itu artinya barang titipan ya, pada contoh kedua tadi ya. Ini berarti ada peluasan arti. Mengapa begitu? Itu karena amanat yang berarti barang titipan ini tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia ya. KBBI hanya mengakui secara resmi 4 arti amanat sebagaimana yang tadi Ustadz sebutkan ya. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang kepala desa menyampaikan di satu forum pertemuan desa bahwa ada amanat dari Bapak Bupati yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Amanat itu adalah bla 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 begini begitu. Maka yang dimaksud dengan amanat pada ucapan Bapak Kepala Desa tadi ya, itu umumnya adalah perintah dari Bupati agar masyarakat melakukan sesuatu. Ya, itu amanat yang artinya perintah dari pihak yang lebih atas, ya, yang lebih memiliki kuasa. Dalam konteks contoh tadi, Bapak Bupati adalah pihak yang memiliki kuasa untuk memerintahkan masyarakat melakukan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, kata amanat dalam bahasa Indonesia juga bisa berarti keterangan. Televisi misalnya mengumumkan bahwa Bapak Presiden akan memberi amanat kepada rakyat Indonesia malam ini terkait dengan ditangkapnya seorang pejabat negara yang bernama anu. Ya. Nah, kata amanat pada pengumuman televisi itu umumnya adalah keterangan, ya. Keterangan resmi dari Presiden mewakili pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, ya, kata amanat dalam bahasa Indonesia juga berarti wejangan. Ya. Sebutlah misalnya kalian melihat kawan kalian hendak melakukan sesuatu yang tidak terpuji, lalu kalian mencegahnya dengan mengatakan, ingat amanat guru kita, ya. Ingat amanat orang tua kita. Atau kalian misalnya ketika menjadi pembawa pemimpin acara di suatu acara, kalian mengatakan acara selanjutnya adalah amanat dari Bapak Lurah. Nah, kata
Amanat di situ artinya umumnya adalah wejangan atau nasihat dari Bapak Lurah kepada warga, ya, kepada masyarakat. Demikian ya saudara-saudara, macam-macam arti amanat dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang dalam bahasa Arab, apakah yang dimaksud dengan amanah? Sama atau tidak kata amanah itu artinya ya dengan kata amanat dalam bahasa Indonesia tadi. Kata amanah dalam bahasa Arab itu merupakan turunan dari akar kata amuna ya'munu yang artinya jujur, arti dasarnya itu jujur atau dapat dipercaya. Ya. Bentuk masdar atau infinitif dari kata ini adalah amnun, aman, al-amnu, ya, atau amanun, amanun, aman. Kata aman ini juga dalam bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi aman. Ya. Asalnya itu amanun. Ya. Ini bentuk infinitif, ya, bentuk masdar dari amuna ya'munu. Bentuk masdarnya selain amnun dan amanun itu adalah amanah. Ya, jadi kata amanah itu adalah bentuk masdar dari amuna ya'munu. Salah satu bentuk masdar, bentuk infinitif dari amuna ya'munu. Apa artinya? Arti dari amnun, amanun, atau amanatun, amanah, ya, itu adalah kejujuran atau keadaan sesuatu ketika sesuatu itu dapat dipercaya. Ini akar kata pertama dari amnun, amanun, dan amanatun atau amanah. Kata amanah juga merupakan turunan dari akar kata amina ya'manu. Kalau tadi yang pertama amuna ya'munu, yang kedua amina ya'manu. Arti dasarnya itu adalah aman, tentram, atau bebas dari rasa takut. Ya. Ini arti dari amnun, amanun, atau amanatun. Dua tadi sudah Ustadz sebutkan, artinya jujur dan dapat dipercaya. Selain itu juga artinya itu adalah keamanan, suasana aman, ketentraman, suasana tentram, atau kebebasan dari rasa takut. Ya. Ini arti amanun, aman, ya. Dalam bahasa Indonesia juga seharusnya arti aman itu sama dalam bahasa Arab, amanun. Artinya itu ya suasana aman, suasana tentram, suasana di mana kita bebas dari rasa takut. Ya. Kalau kita punya merasakan suasana yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita, itu berarti tidak aman. Aman itu kita ada dalam suasana aman itu kalau kita bebas dari rasa takut, ya. Rasa takut kita sebagai manusia itu umumnya muncul karena adanya ancaman, ya. Adanya sesuatu yang kita lihat sebagai ancaman, ya. Ancaman terhadap apa? Pertama, ancaman terhadap tubuh kita. Ya. Kita takut hari ini misalnya wabah memapar kita, ya, sehingga kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Itu kita tumbuh pada diri kita rasa takut. Ya.
takut wabah itu memapar tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sakit. Ya. Rasa takut juga bisa muncul kalau kita melihat adanya ancaman terhadap harta benda kita, misalnya ya. Anda, saudara, kalau malam hari menutup pintu rumah karena khawatir ada ancaman datang terhadap harta benda Anda di rumah, ya. Atau ketika Anda pergi, ya Anda kunci pintu rumah Anda. Ketika Anda parkir, ya sepeda motor Anda kunci, ya. Itu agar kita merasa aman. Ya. Rasa takut juga bisa muncul kalau kita menilai adanya ancaman terhadap kehormatan diri kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang ingin dirinya dihinakan, ingin dirinya dilecehkan, ya. Kemanusiaannya dilecehkan. Tidak ada orang yang suka diejek misalnya, ya. Nah, itu rasa takut yang muncul ketika kita menilai adanya ancaman terhadap kehormatan diri kita. Ya. Itu arti yang akar kata kedua bagi amnun, amanatun, dan aman, ya. Kemudian yang ketiga, kata amanah juga merupakan turunan dari akar kata amanah ya'manu, yang artinya mengamankan. Artinya juga menenteramkan. Artinya juga yang ketiga, menghilangkan rasa takut. Ya. Ini arti amnun, amanun, dan amanatun yang ketiga. Ya. Sekali lagi yang pertama, arti amnun, amanun, amanatun. Ya. Amanah itu yang pertama jujur dan dapat dipercaya. Arti yang kedua itu aman, tentram, dan bebas dari rasa takut. Kemudian arti dasar yang ketiga itu mengamankan, tindakannya, ya, bukan suasananya, mengamankan atau menciptakan rasa aman, menentramkan atau menciptakan rasa tentram, dan menghilangkan rasa takut atau tindakan menghilangkan rasa takut. Ya. Jadi ini arti dasar dari amanatun. Ya. Jadi amanah itu akar katanya ada 3. Ya. Bisa amuna ya'munu, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Bisa amina ya'manu, yang artinya aman, tentram, dan bebas dari rasa takut. Bisa juga berakar pada akar kata amana ya'manu, yang artinya itu mengamankan, menenteramkan, dan menghilangkan rasa takut. Demikian saudara-saudara, uraian sesi pertama tentang arti dari amanah, ya. Kita lanjut kembali insyaallah nanti di sesi yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita nanti berjumpa di pertemuan kedua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang baru saja Ustaz sampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.